Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Leng Qingqiu mengeluarkan beberapa pil penyembuh tingkat tinggi dan menyerahkannya kepada Zhao De. "DR, kamu kembalilah dan sembuhkan lukamu. Ingat, tinggallah di rumah saat ini dan jangan pergi kemana-mana. Ketika saatnya tiba, ibu akan mengambil sepasang sampah itu dan meninggalkannya untukmu." Zhao De mengangguk dan berdiri. Sebelum pergi, dia berkata, "Ibu, cepatlah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan anakku menunggu terlalu lama." Leng Qingqiu melambaikan tangannya. Baru saat itulah Zhao De pergi dengan puas. Menunggu putranya pergi, Leng Qingqiu mengeluarkan slip Gyokurir dan menghancurkannya dengan keras. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pria berjubah hitam diam-diam masuk. Dia mengangkat tudungnya, memperlihatkan wajahnya. Jika Li Longsing ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa lelaki tua ini adalah penguasa sekte monster liar yang dia lihat di pegunungan Hengduan beberapa hari yang lalu. Itu juga sisa-sisa dinasti sebelumnya yang dikatakan Pangeran Ketiga. Kepala sekte Men Yao berlutut dan membungkuk dengan hormat kepada Leng Qingqiu yang sedang duduk di kursi. "Aku telah melihat sang putri. Kamu tidak perlu sopan, bangun." Leng Qingqiu melambaikan tangannya. "Saya tidak tahu, di larut malam ini mengapa sang putri memanggil saya?" Kepala sekte Men Yao bertanya dengan curiga. Leng Qingqiu terlihat dingin, dan secara singkat menceritakan kisah Zhao De yang dipukuli oleh Li Longsing. Berdasarkan cerita putranya, dia tahu 8 dari 10 kalimatnya ada yang salah. Tapi apa? Tidak ada yang bisa menyentuh putra Leng Qingqiu. Bahkan jika anak laki-lakinya yang bersalah terlebih dahulu, jika orang lain memukulinya, dia tetap harus membayarnya dengan setimpal. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot menyelidiki siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Kepala sekte Men Yao sangat marah. Urat di dahinya muncul, dan dia berteriak, "Sampai itu, beraninya kau mengalahkan pangeran kecil. Putri, kau bisa menyerahkan masalah ini kepada bawahanmu ini untuk menanganinya. Bawahan ini akan mengambil seseorang untuk mengambil alih seluruh Limanshan, mencabik-cabik binatang kecil itu, dan membalaskan dendam pangeran kecil." Leng Qingqiu sangat marah sehingga dia menamparkan meja, dan berkata, "Jenderal Wang, bukan karena saya berbicara tentang Anda sudah sangat tua, mengapa Anda masih begitu panas dan impulsif? Kamu harus tahu meskipun Li Longsing tidak perlu dikhawatirkan, bagaimanapun juga dia adalah kepala baru keluarga Li, dan dia didukung oleh keluarga Li yang kuat. Bahkan jika kita ingin berurusan dengannya, kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Selain itu, Anda mungkin tidak menyadari bahwa beberapa hari yang lalu, Patriark Li datang ke rumah, dan di antara mereka ada orang kuat di alam transenden. Jika Anda dengan gegabah membawa seseorang untuk membunuhnya, tidakkah kau ingin menggunakan semua properti keluarga kecil yang tersisa?" Kepala sekte Men Yao berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. "Maaf putri, bawahan ini impulsif, dan saya meminta putri untuk menghukum saya." "Lupakan saja, kamu baru saja mengucapkan beberapa kata yang salah, namun saya tidak akan menghukummu." Leng Qingqiu berkata dengan suara rendah. "Aku mendatangkanmu ke sini kali ini untuk mengirim seseorang untuk diam-diam mengawasi kediaman Li, dan ketika orang-orang dari keluarga Li pergi, segera beritahu aku sesegera mungkin." Mata kepala sekte Men Yao berbinar. "Putri, apakah Anda ingin menunggu mereka pergi sebelum melakukan sesuatu?" Leng Qingqiu mengangguk. "Yah, begitu Patriark alam transenden Li hilang, aku akan menemukan cara untuk menghadapinya." "Oke, bawahan ini akan melakukannya sekarang." Kepala sekte Men Yao pergi dengan cepat. Li Longsing tidak tahu bahwa dia akan berurusan dengan Leng Qingqiu. Saat ini, dia sedang berlatih di ruang tertutup. Setelah menelan beberapa pil tingkat ketiga yang dia disempurnakan, Li Longsing mulai menjalankan kitab kekacauan surgawi. Dalam sekejap, pusaran besar yang tak terlihat muncul di langit di atas seluruh Limanshan. Semburan energi spiritual yang agung keagungan muncul dari langit dan bumi, melalui pusaran,
mengalir ke ruang rahasia tempat Li Longsing berada, dan memasuki tubuhnya. Wang Zilong menatap aula utama dari atas istana terdekat. Tiba-tiba, dia melihat perubahan aura di atas Li Mansion. Semua aura di sekitarnya menjadi lebih tipis, dan semuanya berkumpul ke arah aula utama. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjepit satu jari di antara alisnya. Matanya segera bercahaya, dan dia melihat ke depan dengan penuh perhatian. Melihat pusaran tak terlihat yang disebabkan oleh gerakan abnormal energi spiritual di atas aula utama, Wang Zilong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Anak itu hanya berada di alam bawaan, mengapa energi spiritualnya berubah selama berkultivasi, ini sebanding dengan kultivator alam pengumpulan Qi tingkat tinggi. Dia memiliki kepekaan terhadap perubahan energi spiritual dunia. Tiba-tiba, pusaran tak terlihat yang dibentuk oleh gerakan abnormal energi spiritual terkunci. Hanya dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Aula utama saat ini adalah kediaman Li Longsing. Jadi tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyebabkan perubahan energi spiritual pada saat ini adalah Li Longsing. Setelah sekian lama, Wang Zilong menarik napas dalam-dalam dan bergumam, semua orang mengatakan bahwa Li Longsing adalah sampah tanpa masa depan yang cerah, tetapi kenyataannya, semua orang telah salah menilai dia. Dia adalah jenius yang langka dan unik. Selain itu, apa yang dia latih pasti semacam buku keterampilan yang menantang surga, jika tidak mungkin menyebabkan perubahan sebesar itu. Meskipun Wang Zilong tidak melihat Li Longsing berlatih dengan matanya langsung, berdasarkan apa yang dia lihat, dia juga bisa menyimpulkan satu atau dua hal. Tanpa bakat yang cukup, mustahil untuk mengolah latihan tingkat tinggi dan kekuatan gaib. Li Longsing mampu mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya berbakat, dan itu teknik kultivasi yang bertentangan dengan langit. Dengan jentikan tangannya, Wang Zilong mengeluarkan slip geokomunikasi, dan hendak memberitahu Li Longsing apa yang dilihat dan dipikirkannya saat ini. Namun, tepat ketika pikiran dewa hendak diukir, Wang Zilong ragu-ragu. Begitu dia benar-benar melakukan ini, itu sama saja dengan membunuh seorang jenius yang tiada taranya secara tidak langsung. Karena rahasia Li Longsing terungkap, bagaimana mungkin tuan muda kedua dan sang kepala keluarga melepaskan sepupu yang luar biasa ini? Tidak perlu bertanya, Li Longsing tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah, dan ingin membunuh jenius yang berkembang ini. Kalau tidak, Li Longsing kembali ke kepala keluarga, dan kepala keluarga berikutnya pastilah dia. Hal-hal kotor dalam keluarga besar bukanlah hal yang aneh bagi Wang Zilong sebelumnya. Khusus untuk keluarga Li, persaingannya bahkan lebih brutal. Setelah Li Longsing saat ini terungkap, dia pasti akan mati. Bahkan jika Li Longsing tidak dapat membunuh Li Longsing kali ini, di masa depan, keluarga Master akan memiliki banyak orang dengan niat jahat yang akan mengirim orang ke sini terus-menerus untuk membunuh talenta tak tertandingi ini, yang mungkin mencapai puncak daratan di masa depan. Lebih baik aku mengumpulkan kebajikan untuk keturunanku. Selain itu, aku datang ke sini kali ini hanya untuk melindungi Li Longsing, jadi tidak perlu membuat masalah. Memikirkan hal ini, Wang Zilong tidak melanjutkan menyampaikan pesan, tetapi langsung menghancurkan batu giok yang ada di tangannya. Dia tidak bermaksud memberitahu Li Longsing tentang ini. Lagi pula, nilai bantuan dari seorang talenta tak tertandingi di masa depan tidak dapat diukur. Karena Anda berniat menjadi orang baik, maka kirimkan budak ke barat. Wang Zilong melambaikan lengan bajunya. Segera, langit dan bumi berguncang, dan pusaran tak terlihat di atas aula utama Mansion Li tertutup seluruhnya. Waktu berlalu, dan batas waktu 10 hari akan datang dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, Li Longsing dan Li Bo memimpin kerumunan ke arah aula utama. Wang Zilong, orang kuat di alam transenden, ada di antara mereka. Sisanya adalah tim penjaga kuat yang diam-diam ditempatkan Li Longsing di luar kediaman Li. Kali ini ketika dia datang ke cabang keluarga Li di kota Qingyun, Li Longsing tidak ceroboh. Agar tidak kembali tinggal di selokan dan dibunuh oleh sepupunya.
Meskipun dia berharap Li Longxing tidak berani melakukan apapun padanya, namun dia selalu berhati-hati. Haha, Tuan Muda kedua, hari ini kita bisa menghidupkan kembali anak itu. Wajah Li Bo berseri-seri dan energi. Li Longxiang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, begitu Tuan Muda ini membantumu dengan masalah ini, Paman Li, jangan lupakan janjimu. Paman Li segera menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir Tuan Muda kedua. Ambil tindakan segera. Haha, bagus. Li Longxiang tersenyum puas. Masuk ke lobi. Saat ini, aula penuh dengan orang. Semua tetua Li Mansion tiba lebih cepat dari jadwal, tetapi masing-masing dari mereka penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran. Jika 600 bunga tuk kuno tidak diproduksi hari ini, Master Istana Li Longxing akan langsung dibawa kembali ke rumah Master. Para tetua ini juga tidak dapat dipisahkan dari tuan istananya. Meskipun Li Longxing mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini, siapa yang tahu jika Li Longxiang tidak membiarkan mereka pergi. Melihat Li Longxiang datang, semua tetua berdiri dan membungkuk dengan hormat, saya telah melihat Tuan Muda kedua. Li Longxiang melambaikan tangannya dan mengamati seluruh aula. Melihat Li Longxing tidak datang, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, di mana Li Longxing? Mengapa dia tidak datang? Penatua pertama Li Huidong buru-buru melangkah maju, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda kedua, Tuan Istana harus berlatih dalam pengasingan saat ini. Harap tunggu sebentar. Kulit Li Longxiang tenggelam, dan dia meraung tidak senang, sampah itu. Ini terlalu berlebihan. Terakhir kali aku datang ke sini, dia membuatku menunggu selama 2 jam penuh, dan kali ini juga sama. Dia mengabaikan saya. Li Bo menggema dengan kejam, Tuan Muda kedua, saya pikir Li Longxing sama sekali tidak memperhatikanmu. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pembakar ini, Li Longxiang hampir terbakar amarah. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia juga putra dari Patriark, dan dalam hal status, dia lebih tinggi dari Li Longxing. Itu sulit baginya untuk menelan nada menghina dirinya sendiri. Hari ini, jika Li Longxing tidak dapat menghasilkan 600 bunga tuk kuno, dia tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Memikirkan hal ini, Li Longxiang pergi ke kursi utama dengan wajah berat dan duduk. Bo mengikuti dan berdiri di belakangnya. Wang Zilong dan yang lainnya berdiri di sisi aula utama. Seluruh aula langsung sunyi. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Semua orang menunggu satu orang, dan itu adalah Li Longxing. Waktu berlalu. Sampah itu, dia terlalu banyak menggertak, benar-benar terlalu banyak menggertak. Kesabaran Li Longxiang telah benar-benar habis, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan meja di sebelahnya dengan keras. Ledakan keras menyebar ke seluruh aula, dan potongan kayu tumpah ke lantai. Semua tetua keluarga Li bahkan tidak berani bernapas. Di ruang rahasia, Li Longxing tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi bersinar, dikelilingi oleh warna keberuntungan. Setelah periode latihan keras ini, kekuatannya meningkat lagi, dan dia telah melangkah ke alam surga ketiga dari alam pengumpulan Qi. Bahkan naik 2 tingkat. Namun, itu mengkonsumsi semua pil tingkat 3 yang disempurnakan sebelumnya. Melihat selusin botol batu giok kosong di depannya, kepala Li Longxing gemetar. Lambat, apalagi sumber daya yang dikonsumsi beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia tidak memiliki akar roh surgawi yang tak tertandingi, kecepatan kultivasi lebih cepat dari waktu normal. Saya khawatir itu tidak dapat mencapai alam surga ketiga. Ding dong, saat ini, bel di sudut terus berbunyi. Ah, aku lupa. Hari ini adalah hari pengiriman Guye Hua. Li Longxing menepuk keningnya, berkonsentrasi pada kultivasi selama beberapa hari terakhir, sampai saya lupa. Dia menarik napas dalam-dalam, menurunkan dengan cepat kultivasinya di alam pengumpulan Qi tingkat ketiga, ke alam Xiantian tingkat 8. Dengan gerakan pikiran dewa, dia memasuki lautan pilnya sendiri. Di ladang obat dan hai, 500 bunga ranting kuno rimbun dan subur, memancarkan semburan aroma yang kuat. Dengan pemikiran di benak Li Longxing, 500 bunga tuk kuno segera muncul di depannya. Kemas dalam wadah khusus, lalu buka ruang rahasia dan keluar. Tuan Istana,
Anda akhirnya keluar. Wu Xing, yang menjaga di luar, berkeringat deras. Ada apa? Li Longxiang mendesakmu. Li Longxing bertanya. Wu Xing mengangguk, "Yah, Tuan Muda kedua menjadi tidak sabar dan mengancam bahwa jika Anda tidak muncul dalam waktu setengah jam, maka dia akan langsung pergi dan kembali ke rumah master dan meminta patriark untuk mengirim seseorang untuk menginterogasi Anda. Baiklah, berikan aku bunga tuk kuno di tanganmu." Wu Xing mengangguk, mengeluarkan tas penyimpanan, dan menyerahkannya. Di dalam tas penyimpanan, ada 168 bunga tuk kuno. Itu semua yang ada di seluruh bidang pengobatan Li Manshan. Wu Xing berkata dengan cemas, "Tuan, sekarang kami hanya memiliki lebih dari 160 bunga tuk kuno, bagaimana kami bisa menjelaskan kepada Tuan Muda kedua? Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan, kembali dan jaga ladang obat." Li Longxing melambaikan tangannya. "Ya, Tuan Istana." Wu Xing berbalik dan pergi, menghela nafas di sepanjang jalan. Li Longxing memasuki aula. Melihat hal tersebut, Li Longxiang langsung meraung marah seperti kucing yang ekornya diinjak. "Sialan, akhirnya kamu ada di sini. Ayo, turunkan aku." Dia melambaikan tangannya yang besar dan memberi perintah kepada penjaga di satu sisi dengan ekspresi ganas. Li Long terengah-engah, dan mengeluarkan dengusan dingin. Semua penjaga yang melihat matanya tidak bisa menahan diri untuk menggigil, dan berhenti tiba-tiba. Mata itu sangat menusuk, seperti pupil binatang buas. Ini semacam kejutan spiritual. Li Longxing melangkah menuju Li Longxiang, "Kakak kedua, mengapa kamu begitu marah?" Setelah mendengarkan kata-kata Li Longxiang menjadi semakin marah. Apakah kamu masih pantas untuk bertanya? Kamu begitu mengabaikan saya, kamu tidak pernah menganggap penting saya." Li Longxing menjawab, "Bukan begitu, hanya saja saya lupa waktu latihan, maafkan saya kakak kedua." Cepat serahkan 600 bunga tuk kuno itu." Li Longxiang terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan berkata dengan tajam, "Jika kamu tidak bisa menyerahkannya hari ini, jangan salahkan karena aku kejam." Li Longxing tidak berbicara, tetapi berjalan ke kursi di sebelah kanan dan duduk. Dia mengambil cangkir teh yang diserahkan oleh gadis pelayan, dan mulai meminumnya sedikit demi sedikit. "Tuan Muda ke-6, berhentilah berpura-pura, Anda pasti tidak akan dapat menghasilkan 600 bunga tuk kuno hari ini, Anda pasrah saja pada nasib Anda." Li Bo tersenyum sinis, dan berkata dengan sombong, "Oh, kenapa Anda begitu yakin?" Li Longxing tersenyum tipis. Li Bo mendengus dingin, "Dalam 10 hari ini, Anda hanya pergi jalan-jalan, atau berlatih dalam pengasingan. Anda tidak punya waktu untuk mendapatkan bunga kuno, dan hanya ada 200 tanaman di bidang obat rumah Anda." Li Longxing mengangguk, "Kamu benar." "Haha." Paman Li tersenyum penuh kemenangan, "Kalau begitu kamu masih tidak menerima takdirmu." Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Nasibku terserah padaku. Sial, jika kamu tidak bisa mendapatkan cukup Bue Hua hari ini, maka hidupmu akan hancur." Paman Li berteriak keras. Li Longxing memandang Paman Li dengan main-main, "Karena kamu begitu yakin, aku tidak bisa menghasilkan 600 bunga ranting kuno, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Bagaimana?" Paman Li kaget. Li Longxing berkata dengan ringan, "Bertaruh saja, jika saya tidak bisa mendapatkan Bue Hua dalam jumlah yang cukup, saya tidak hanya akan mengundurkan diri dari posisi kepala istana, tetapi saya juga akan menghapus kultivasi saya dan membiarkan Anda yang melakukannya." Li Longxing menatap Paman Li, dan melanjutkan, "Namun jika saya menang, maka Anda harus menghapus kultivasi Anda dan biarkan saya yang melakukannya. Saya bertanya, apakah Anda berani bertaruh?" Setelah mendengarkan kata-kata Li Longxing, seluruh aula langsung bergema dengan terengah-engah. Taruhan ini bukan hal sepele, ini hampir merupakan pertaruhan seumur hidup. Sebagai seorang petapa, tanpa kultivasi sama saja dengan kehilangan sebagian besar hidupnya. Selama sisa hidupnya, hanya bisa hidup biasa pada nafas terakhir. Paman Li membuka matanya lebar-lebar tak percaya menatap Li Longxing. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Li Longxing akan berani menantangnya.
Mungkinkah anak ini benar-benar mendapatkan 600 bunga ranting purba hanya dalam waktu 10 hari? Tapi itu tidak mungkin. Selama periode waktu ini, Wang Zilong diam-diam memantau segalanya, dan Tuan Muda kedua sangat menyadari segalanya. Kecuali untuk jalan-jalan dengan Tan Qian-Qian, Li Longxing hampir tinggal di mansion selama sisa waktunya, baik membuat alkimia atau berlatih. Apalagi demi keamanan, Paman Li juga mengutus orang kepercayaannya setelah kejadian tersebut untuk diam-diam memperhatikan situasi wali kota Tan Saomo. Diketahui bahwa Tan Saomo tidak pernah keluar selama periode waktu ini, dan hampir selalu tinggal di rumah untuk berlatih. Karena itu, kemana Li Longxing pergi untuk mendapatkan begitu banyak bunga kuno? Mungkinkah dia bisa menyulap udara? Melihat Paman Li terdiam dan ekspresinya berubah, Li Longxing berteriak lagi, "Paman Li, saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya?" "Saya, Paman Li." Karena kamu tidak berani, maka tutup mulutmu, dan menyingkirlah, jangan tunjukkan dirimu di sini." Li Longxing tersenyum menghina. Paman Li sangat marah sehingga dia mengulurkan jarinya ke Li Longxing, "Nak, jangan terlalu banyak menggertakku. Ingat, ketika kamu bertemu tuanku di masa depan, yang harus kamu lakukan adalah berlutut dan memohon belas kasihan, jika tidak, aku akan menginjakmu sampai mati." Mata Paman Li merah karena marah, dan dia menatap Li Longxing dengan saksama. Sepertinya dia tidak sabar untuk segera menerkamnya dan menggigit serta memotong tubuh Li Longxing. Terengah-engah, Paman Li berkata dengan marah, "Oke, aku bertaruh denganmu." Kulit Li Longxiang berubah, "Paman Li." Paman Li memotongnya, "Tuan Muda kedua, jangan mencoba membujukku, aku sudah mengambil keputusan, dan budak tua ini tidak mempercayainya. Apakah dia benar-benar dapat menyulap lebih dari 400 bunga kuno dari udara hanya dalam 10 hari?" Li Longxing bertanya dengan senyum jahat, tidak menyesal. Bagaimana mungkin budak tua ini menyesalinya? Aku khawatir kamu tidak akan mampu, dan kamu tidak akan mengakuinya jika kamu kalah. Li Bo mendengus tajam. Li Longxiang buru-buru berkata, "Jangan khawatir Paman Li, dengan Tuan Muda dan Penatua Wang di sini, tidak ada yang berani untuk tidak mengakui kekalahannya." Mendengar jaminan Tuan Muda kedua, Li Bo langsung menjadi sombong. "Oke, aku setuju untuk bertaruh denganmu, perlihatkan Gu Yehua itu." Semua orang memandang Li Longxing. Li Longxing memandang Paman Li, dan tersenyum dingin, "Kamu sudah selesai." Kau yang sudah selesai. Haha, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah." Li Longxing melambaikan tangannya. Segera, 2 tas penyimpanan menggembung jatuh ke tanah. Membuka tas penyimpanan, dan ada tuk bunga kuno yang menumpuk seperti gunung. Semburan aroma yang kaya berlama-lama di aula. Bagaimana ini mungkin? Paman Li bagaikan tersambar petir, wajahnya langsung pucat seperti kertas, dia mundur beberapa langkah tak terkendali, dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Putus asa, Li Longxiang dan yang lainnya juga ekspresi berubah dengan ngeri. Wang Zilong awalnya menutup mata, tetapi ketika lebih dari 600 bunga ranting kuno muncul, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya yang tak terselubung di matanya. Tugas yang benar-benar mustahil ini diselesaikan oleh Li Longxing. Dan dengan waktu yang tepat. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, kecuali Paman Li yang linglung, semua orang di aula terkejut. Li Longxing tiba-tiba bangkit, menatap Paman Li yang terjatuh di tanah, "Apalagi yang bisa kamu katakan?" Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bunga tuk kuno ini palsu, pasti palsu." Paman Li menggosok matanya dengan putus asa seolah sudah gila. Namun, meski dia menggosok matanya dengan sangat menyakitkan, bunga-bunga kuno di depannya masih terlihat jelas. Paman Li masih belum menyerah, dia bergegas ke depan bukit dan meraih sekuntum bunga kuno di tangannya. Setelah identifikasi yang cermat, dia akhirnya menyerah dan terjatuh lagi di tanah dengan pupil mata yang melebar. "Kalah, aku benar-benar kalah." Untuk membalas dendam pada Li Longxing, dia tidak berusaha keras kali ini untuk membuat kebuntuan yang tidak dapat diselesaikan. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Li Longxing dari posisi penguasa istana, dan menunggu untuk membunuhnya di masa depan.
Dilipat di tangan tuan muda yang tidak berguna. Lakukan sendiri. Li Longsing menatapnya dan berkata, "Tidak, tuan muda kedua, selamatkan aku." Li Bo bergegas ke depan Li Longxiang dan memeluk pahanya. Li Longxiang berkata dengan ekspresi yang rumit, "Kakak keenam, bisakah kamu memberi muka padaku dan membiarkannya pergi?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Bahkan jika aku adalah Raja Surga, aku tidak akan melindungi dia hari ini." Ekspresi Li Longxiang tiba-tiba berubah. Menjadi sangat jelek, "Mengapa, kamu bahkan tidak memberikan muka padaku?" Li Longsing berkata dengan ringan, "Tidak ada yang bisa melindunginya hari ini. Lancang, jatuhkan dia untukku." Li Longxiang marah. Semua penjaga melangkah maju bersama. "Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Li. Siapapun yang berani melakukan sesuatu terhadap kepala keluarga Li saat ini akan diadili sebagai kejahatan keluarga dan akan dibunuh tanpa ampun." Ketika para penjaga mendengar kata-kata itu, mereka menjadi pucat ketakutan, dan mundur satu demi satu. "Sialan, aku tuan muda kedua, beraninya kamu tidak mematuhi perintahku." Li Longxiang sangat marah, dan menatap Wang Zilong yang berdiri diam di samping. "Penatua Wang, tolong ambil tindakan dan bawa Li Longsing turun." Wang Zilong menggelengkan kepalanya, "Maaf tuan muda kedua, tuan istana Li tidak melakukan kesalahan apapun, mohon maafkan saya karena tidak dapat patuh." "Kamu," Li Longxiang hampir memuntahkan darah karena marah. Wang Zilong mencibir dengan dingin, dan berpikir dalam hati, "Aku bukan orang bodoh, jadi tentu saja aku tidak akan menyinggung Li Longsing, yang mungkin menjadi orang yang sangat kuat di masa depan hanya untuk membelamu. Lebih-lebih lagi, ini adalah keluhan antara keturunan langsung keluarga Li, dan saya tidak ingin ikut campur." Boom! Li Longsing maju selangkah dan menginjak dada Paman Li dengan keras. "Ah!" teriak Paman Li, lautan pil meledak dalam sekejap, dan kultivasinya hancur. Pada saat yang sama, semua meridian di tubuhnya juga rusak. Itu benar-benar direduksi menjadi sampah. Bagaimana mungkin Li Longsing menunjukkan belas kasihan kepada Paman Li yang sangat ingin membunuhnya? Orang tua itu licik seperti rubah, jika dia tidak menghancurkannya hari ini, dia tidak tahu berapa banyak nengat yang akan dia buat di masa depan. "Usir dia!" Li Longsing melambaikan tangannya. Segera penjaga dari kediaman Li menyeret Paman Li pergi. Meskipun Li Longsing tidak membunuhnya, Paman Li merasa lebih buruk dari merasakan kematian saat ini. Dia mengerti bahwa begitu dia kembali ke rumah masternya setelah terbuang sia-sia, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian, dan dia hanya bisa berlama-lama hidup seperti anjing. Mereka yang diintimidasi olehnya sebelumnya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bagaimanapun, lebih baik mati lebih awal. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu untuk melepaskan diri dari tarikan para penjaga, bergegas keluar, dan langsung menabrak pilar batu di depannya, jiwanya terbang menjauh. "Huff, kamu kejam, aku ingatnya." Wajah Li Longxiang pucat, dia menggulung bunga kuno di tanah, dan pergi. Para penjaga dengan cepat mengikuti. Tapi Wang Zilong masih tinggal di lobi. "Penatua Wang, kenapa kamu tidak pergi?" Li Longsing bertanya dengan curiga. Wang Zilong mengepalkan tinjunya pada Li Longsing dan berkata dengan hormat, "Tuan muda keenam, bisakah saya meminta izin untuk berbicara?" "Tolong." Li Longsing membawanya ke aula samping. Wang Zilong mengeluarkan buku cit kekuningan dan menyerahkannya kepada Li Longsing. "Tuan muda keenam, bawahan ini mendapatkannya secara kebetulan dari gua kuno. Ini disebut seni roh tersembunyi kuno. Anda dapat menggunakan teknik ini sebelumnya, jadi Anda tidak akan memiliki fenomena abnormal ketika Anda berlatih." Hati Li Longsing tergerak, "Ketika saya berlatih beberapa hari yang lalu, Anda membantu saya menyembunyikan gerakan energi spiritual yang tidak normal." Wang Zilong tertawa keras. "Tuan muda keenam benar-benar berbakat, dan saya mengagumi Anda." Li Longsing mengambil buku cit, menangkupkan tinjunya dan membungkuk padanya, "Terima kasih." Wang Zilong cepat-cepat menyingkir, tidak berani menerima hadiahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda keenam, sama-sama, bawahan pergi dulu, kita akan bertemu nanti." "Kita akan bertemu nanti."